Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2381050010 dari kelas 5A jurusan Tadris Matematika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menunjukkan cara bagaimana uji validitas konstruk dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini saya ada data dengan respondennya itu 50 dan di sini ada nomor-nomor pernyataan di dalam konstruk. Ini ada 15 pernyataan dan di sini totalnya. Langsung saja kita copy dari pernyataan 1 sampai total. Lalu kita Ctrl C. Kemudian kita buka aplikasi SPSS di menu data view, kita pastekan. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita klik menu variable view, kita ganti dulu namanya, kita klik name, lalu kita klik edit, lalu kita klik find. Nah, di replace, di bagian replace, kita klik di find-nya itu, ketik variable 000 replace with p. Ini supaya kita tidak mengubah satu-satu ya, tapi sekaligus gitu. Lalu klik replace all. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman, sudah terubah pernyataan 1. Lalu kita boleh silang. Jangan lupa di pernyataan 16 ini kita ganti dengan total. Lalu enter. Nah, sudah, kita kembali ke menu data view. Selanjutnya kita klik analyze. Kita klik analyze. Di sini ada correlate, lalu klik bivariate. Nah, klik Ctrl A, semuanya kita pindahkan ke variables. Jangan lupa person, flag significant correlation, dan juga one tiled. Yang ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia outputnya teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita lihat ya di outputnya. Di sini pernyataan 1 R hitungnya adalah 0,599. Nanti kita bandingkan dengan R tabelnya. Ini R tabelnya ya. DF ini adalah derajat kebebasan. Rumusnya yaitu N dikurangi 2. N itu adalah jumlah respondennya. Yang tadi itu kan kita 50. Berarti 50 dikurangi 2 adalah 48. Nah, kita lihat di sini 48. Lalu kita lihatnya di 0,05 berarti nanti derajat kebebasannya ini adalah 0,2787. Nah, sesuai dengan dasar pengambilan, yang ini dasar pengambilan uji validitas person, yaitu jika nilai R hitungnya itu lebih dari R tabel maka valid. Jika nilai R hitungnya itu kurang dari R tabel maka tidak valid. Atau boleh juga melihat dari nilai signifikansinya, signya. Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka valid. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak valid. Nah, coba kita lihat lagi di outputnya. Untuk pernyataan 1 itu R hitungnya tadi kan 0,599. Dan juga R tabelnya itu adalah 0,2787. Berarti kan R hitungnya lebih besar ya, lebih dari R tabel. Maka ini dikatakan valid. Sesuai dengan kriterianya nih. Jika nilai R hitungnya itu lebih dari R tabel maka valid. Dan di pernyataan 1 juga signifikannya itu 0,000. Signya itu tadi 0,00, di mana di sini
Jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 maka valid. Berarti pernyataan satu itu valid. Jadi dua-duanya yaitu terpenuhi. Nah, seperti itu untuk melihat validitas konstruknya. Atau boleh kita contoh lagi, ini yang pernyataan 2. Coba ya contoh lagi pernyataan 2, R hitungnya yaitu 0,703. Nah, tadi juga kan R tabelnya 0,2787 ya. Nah, R hitungnya lebih dari R tabel maka valid. Dan juga nilai signya ini 0 ya di pernyataan 2. Maka nilai signifikannya kurang dari 0,05 ini juga valid. Pernyataan 2 juga dua-duanya terpenuhi maka valid. Baik teman-teman, seperti itu untuk melihat validitas konstruknya. Kita kembali lagi ke SPSS. Nah, ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan lihat reliabilitasnya. Caranya analyze, lalu klik scale, lalu kita pilih reliability analysis. Nah, kita masukkan semuanya ke items kecuali total. Kita balikin lagi totalnya. Lalu kita klik statistik di sini. Kita centang scale if item delete. Lalu jangan lupa continue. Lalu klik OK. Nah, ini adalah outputnya ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini sudah terlihat reliability-nya adalah 0,890. Ini sudah reliable, kondisi alfanya lebih dari 0,6. Selanjutnya kita lihat interpretasinya. Kita lihat interpretasinya, teman-teman. Oke, dari data ini nanti ini yang interpretasinya ya. Dari data ini nanti output SPSS-nya. Ini output SPSS-nya uji validitas. Ini pernyataan 1. Di sini ada R hitungnya dan ini signifikannya nih yang di bawahnya. Lalu ini pernyataan 2, pernyataan 3 dan seterusnya. Ini R hitung, ini signifikan sampai bawah. Nah, ini jumlah respondennya tadi 50, maka DF-nya itu N dikurangi 2 jadi 48. Ternyata R tabelnya yaitu 0,2787. Dengan kriterianya yang tadi sudah dijelaskan, jika R hitungnya itu lebih dari 0,2787 maka valid. Jika R hitungnya kurang dari 0,2787 maka tidak valid. Atau bisa juga berdasarkan sig. Jika signya itu kurang dari 0,05 maka valid. Jika signya itu lebih dari 0,05 maka tidak valid. Nah, di sini ada tabel pernyataan 1 hingga pernyataan 15. Kita lihat dari pernyataan 1 itu R hitungnya 0,676, signya 0, maka kesimpulannya valid. Ya, karena 0,67 itu lebih besar daripada R tabelnya. Dan juga signya itu kurang dari 0,05 maka valid. Begitupun seterusnya. Ini yang pernyataan 15 juga 0,731. R hitungnya lebih besar ya daripada R tabel dan juga signya kurang dari 0,05 maka valid. Ada satu pernyataan yang tidak valid pada pernyataan 6, R hitungnya itu 0,197 kurang dari R tabel yaitu 0,2787 dan juga signya itu 0,085 yang mana lebih dari 0,05 maka dia tidak valid. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan person product moment terhadap 12 butir, ini salah ya, ini typo, harusnya 15 butir pernyataan dengan jumlah responden sebanyak 50 orang
diperoleh R tabel sebesar 0,2787. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa item P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, dan P15 itu memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel dan nilai signya itu kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan valid. Sementara itu, P6 memiliki nilai R hitung yang lebih kecil dari R tabel dan nilai signya itu lebih dari 0,05. Maka dia dinyatakan tidak valid. Nah, selanjutnya hasil uji reliabilitas yaitu 0,893. Berdasarkan hasil pengujian dihasilkan nilai koefisien Cronspach alpha dari seluruh item pertanyaan adalah sebesar 0,893. Dengan demikian, dari 15 item pertanyaan lolos uji reliabilitas karena nilai koefisien reliabilitasnya adalah 0,893 lebih besar dari 0,60. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.